perkenalkan nama saya Audi Febri Kitano dari kelas 12 SMK Suwari Transku. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi komputer akuntansi. Mari kita mulai. Pertama-tama mari kita cari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komputer akuntansi. Nah, jadi komputer akuntansi adalah sebuah sistem akuntansi di mana komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada beberapa komponen-komponen dalam komputer akuntansi. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, contohnya seperti laptop, printer, dan juga modem. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak, contohnya adalah aplikasi akuntansi. Yang ketiga adalah brainware atau pengguna, contohnya adalah programmer dan juga operator. Yang keempat ada data input atau dokumen akuntansi, contohnya adalah faktur, nota kredit, dan juga memo. Yang terakhir adalah data output atau laporan, contohnya seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga arus kas. Berikut ini adalah kelebihan dari komputer akuntansi. Yang pertama adalah proses perhitungan dilakukan secara otomatis, sehingga kesalahan dapat diminimalkan. Yang kedua adalah lebih cepat, lebih hemat kertas, dan juga lebih hemat waktu. Yang ketiga adalah laporan keuangan secara otomatis langsung dapat dilihat atau dicetak. Yang keempat adalah keamanan lebih terjamin apabila brainware memahami cara mengamankan file di komputer. Kemudian berikut ini adalah beberapa kelemahan dari komputer akuntansi. Yang pertama adalah memerlukan sumber daya listrik. Jika mati lampu, maka tidak bisa dioperasikan. Yang kedua adalah memerlukan brainware atau keahlian untuk mengoperasikannya. Yang ketiga adalah memerlukan komputer dengan spesifikasi tertentu dan juga merupakan target dari virus. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa perbedaan akuntansi manual dan juga komputer akuntansi. Yang pertama adalah akuntansi manual mengacu pada metode akuntansi di mana register fisik digunakan untuk menyimpan catatan transaksi keuangan. Di sisi lain, komputer akuntansi adalah perangkat lunak untuk mencatat transaksi yang terjadi pada suatu organisasi secara elektronik. Yang kedua, dalam akuntansi manual, pencatatan transaksi dapat dilakukan melalui buku entry asli. Sedangkan komputer akuntansi, transaksi dicatat dalam bentuk data dalam database yang disesuaikan. Yang ketiga adalah dalam akuntansi manual, semua perhitungan dilakukan secara manual. Jadi kemungkinan terjadinya kesalahan akan besar. Sebaliknya, komputer akuntansi tidak perlu melakukan perhitungan lagi, karena perhitungan sudah dilakukan oleh komputer secara otomatis. Yang keempat, dalam akuntansi manual, seseorang harus selalu memperbaharui transaksi. Sedangkan dalam komputer akuntansi, setelah transaksi dimasukkan, secara otomatis diperbaharui di semua akun yang terkait, dan dengan demikian sehingga prosesnya relatif lebih cepat. Yang kelima, dalam sistem akuntansi manual, laporan keuangan disusun pada akhir periode yaitu tahun keuangan. Sebaliknya, laporan keuangan disediakan di klik tombol di komputer akuntansi. Sekarang mari kita lihat beberapa aplikasi komputer akuntansi. Yang pertama ada Zahir. Tapi sebelum itu kita lihat dulu sejarah dari Zahir. PT Zahir International ialah perusahaan pembuat dan pengembang perangkat lunak akuntansi dengan nama Zahir Accounting yang didirikan oleh seorang mahasiswa dari ITB yang bernama Fadil dari Indonesia. Zahir Accounting adalah software akuntansi keuangan terbaik, penuh inovasi dan sangat berbeda dengan software akuntansi lainnya. Zahir Accounting versi 1 dibuat pertama kali pada tahun 1996. Kemudian pada tahun 1997 dikembangkan ke versi 2 dan dipasarkan mulai tahun 1999. Sejak dipasarkan, Zahir Accounting menjadi perhatian bagi para pengusaha yang memang memerlukan software akuntansi untuk menunjang pencatatan keuangan bisnisnya dengan mudah, cepat, dan tepat. Seiring semakin tingginya kebutuhan perusahaan akan software bisnis, pengembangan software Zahir ke versi-versi berikutnya dan layanan purna jual pun dilakukan secara berkesinambungan, seperti Zahir Accounting 6, Zahir Point of Sale atau POS 6, Zahir POS Mobile, Zahir Report Server 6, Zahir Sales Order Mobile, Zahir Enterprise Plus, dan Zahir Online. Kemudian ini dia beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Zahir. Yang pertama adalah mudah digunakan oleh non-akuntan, karena sudah disediakan formulir khusus untuk menginput semua transaksi umum dalam perusahaan seperti transaksi keluar atau masuk kas, pembelian, penjualan, piutang, dan sebagainya. Yang kedua adalah desain user interface atau tampilan yang menarik dan mudah dipahami, karena struktur menu dan ikonnya berupa gambar yang sederhana.
Yang ketiga, faktur dan laporan dapat didesain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. Kemudian nomor 4, laporan dapat dikirim via email dan diekspor ke berbagai format. Yang kelima, fasilitas dan kapasitas dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan, sehingga kita cukup membeli paket yang paling murah, kemudian memesan fasilitas tambahan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang keenam, berbagai grafik dan analisa bisnis interaktif. Yang ketujuh, laporan dapat diklik untuk melihat detail transaksi pada neraca atau laporan laba rugi akan menampilkan buku besar per rekening. Yang kedelapan, seluruh transaksi dapat diedit dan juga dihapus. Yang kesembilan, memudahkan dalam pengambilan keputusan bisnis karena dilengkapi dengan analisis rasio, break-even point analysis, berbagai grafik serta laporan interaktif yang menarik dan terintegrasi. Yang ke-10, memiliki berbagai opsi fasilitas advance seperti multi-currency, multi-price, multi-discount, serial number, lot number, dan expired date, dan juga giro mundur. Yang ke-11 adalah sinkronisasi data antar cabang melalui internet dial-up. Yang ke-12 adalah predictive input atau menginput transaksi berulang kali secara otomatis. Kemudian ini dia kelemahan dari Zahir. Yang pertama adalah Zahir Accounting, harga lisensinya cukup mahal dan hanya memiliki satu mata uang. Yang kedua, Zahir Accounting tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh, dan biaya lainnya. Yang ketiga, Zahir edisi Flexi Money tidak tersedia fasilitas harga tetap, proyek, dan departemen. Yang keempat, Zahir Accounting edisi pendidikan belum mendukung pengeditan transaksi penjualan dan pembelian. Yang terakhir, Zahir Pos kurang cepat dan responsif khususnya pada saat menginput transaksi, membuka faktur, menginput produk, dan mencetak faktur. Selanjutnya, aplikasi komputer akuntansi yang kedua adalah Accurate. Mari kita lihat sejarahnya. Pada pemuda-pemudi Indonesia yang ahli dalam bidang IT berkumpul bersama dan menciptakan software Accurate Accounting di sebuah organisasi bernama PT Cipta Piranti Sejahtera atau lebih dikenal dengan sebutan CPS Soft. Tepatnya pada November 1999, software Accurate Accounting diluncurkan di sebuah event pameran komputer tahunan terbesar di Indonesia, yaitu Indocom Tech 1999 yang diselenggarakan di Jakarta Hall Convention Center atau JHCC. Accurate memiliki tampilan yang mirip dengan Mayop dan berbahasa Indonesia. Sekarang ini, Accurate terus berkembang mulai dari versi 1 sampai sudah di versi kelima. Kemudian ini dia beberapa kelebihan dari Accurate. Yang pertama, sesuai dengan PSAK dan Perpajakan Indonesia, sehingga tidak pusing dengan peraturan pajak Indonesia yang selalu berubah-ubah. Yang kedua, sudah teruji lebih dari 100.000 perusahaan, dan tentu sudah tidak asing lagi bagi pembisnis atau akuntan. Yang ketiga, mudah digunakan, sehingga pengguna yang tidak memiliki kemampuan akuntan pun bisa menggunakan Accurate. Yang keempat, tidak ada biaya maintain software, karena license program berlaku seumur hidup, jadi satu kali bayar saja. Yang kelima adalah database bisa dibuat sebanyak apapun. Dengan satu license Accurate, dapat mengakses dan membuat database sebanyak apapun. Ada juga beberapa kelemahan dari Accurate. Yang pertama, tidak bisa di-custom, karena Accurate sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan-perusahaan di Indonesia seperti perpajakan. Yang kedua, tidak mencakup seluruh operasional perusahaan, karena program dasar Accurate adalah accounting software, bukan operasional software. Yang ketiga adalah tidak mendapatkan training untuk setiap pembelian. Dulu sempat ada paket pembelian beserta training, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi diperlukan jasa training untuk Accurate. Selanjutnya aplikasi komputer akuntansi yang ketiga, yaitu ada MOAE atau Microsoft Office Accounting Express. Mari kita lihat sejarahnya. Microsoft Office Accounting Express adalah aplikasi gratis serta tersedia untuk diunduh dan juga didistribusikan dalam edisi Microsoft Office 2007, termasuk edisi profesional, small business, dan juga ultimate. Microsoft Office Accounting pertama kali dirilis pada tahun 2006 dengan nama Microsoft Small Business Accounting. Kemudian pada tahun 2007 dirilis kembali dengan versi baru dengan nama yang sama. Namun pada tahun 2008 namanya diubah menjadi Microsoft Office Accounting. Kemudian di versi terakhir dari Microsoft Office Accounting adalah pada tahun 2009 yang dimana tersedia dalam edisi Express dan Profesional.
Selanjutnya ini dia kelebihan dari MOAE atau Microsoft Office Accounting Express. Yang pertama adalah pengoperasiannya sangat mudah. Tanpa memerlukan pengetahuan akuntansi juga bisa digunakan. Yang kedua, aplikasinya hanya memasukkan data transaksi dari data sumber seperti faktur, slip setor, dan nota-nota lainnya tanpa harus melakukan penjurnalan terlebih dahulu. Yang ketiga, bisa secara otomatis menghasilkan laporan keuangan atau laporan lainnya sewaktu-waktu. Yang keempat adalah menyediakan fitur pengelolaan data klien. Selanjutnya, MOAE juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dalam hal perpajakan. MOAE tidak memfasilitasi kepentingan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, untuk fitur-fitur pajak yang tersedia adalah dengan menginput tarif pajak tunggal yang ingin dibebankan terhadap suatu transaksi. Selanjutnya, aplikasi komputer akuntansi yang keempat, yaitu OmegaSoft. Mari kita lihat sejarahnya. Pendiri OmegaSoft adalah Bapak Pendopo dan Bapak Handoko. Keduanya sama-sama jurusan IT di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Untuk membantu memperdayakan para UKM dan UMKM, lahirlah OmegaSoft pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008, OmegaSoft mengeluarkan dua varian, yaitu varian Omega Stock untuk kalangan menengah ke bawah dan varian Omega Accounting untuk kalangan menengah ke atas. Tahun 2009, OmegaSoft bekerja sama dengan PT Elsa untuk pengembangan online. Tahun 2010, OmegaSoft sudah resmi bisa diakses online bekerja sama dengan Elsa. Pada tahun 2011, varian Omega Stock dikembangkan menjadi software online berbasis cloud. Tahun 2012, pengguna dan customer OmegaSoft sudah mencapai 5.000 customers dalam waktu 5 tahun. Tahun 2013, rebranding logo dan juga namanya. Yang tadinya namanya Omega Accounting berubah menjadi OmegaSoft. Kemudian inilah beberapa kelebihan dari aplikasi OmegaSoft. Yang pertama adalah mudah digunakan karena dilengkapi dengan beberapa petunjuk. Yang kedua, software akuntansi all-in-one karena memiliki 3 edisi, yaitu Omega Post Basic, Omega Post, dan Omega Accounting yang telah memenuhi kebutuhan berbagai perusahaan. Yang ketiga, harganya cukup terjangkau. Per bulannya hanya 125.000 sampai 330.000, sedangkan per tahun hanya 1.250.000 sampai 3.300.000 dengan fitur yang lengkap. Yang keempat, dapat diakses di perangkat manapun, bisa handphone, tablet, ataupun laptop. Yang kelima, menyediakan berbagai macam laporan untuk perusahaan. Yang keenam, memiliki alur sistem yang terintegrasi karena terhubung dengan internet. Yang ketujuh, dilengkapi dengan sidik jari sehingga karyawan dapat melakukan absensi. Kemudian kelemahan dari OmegaSoft yang pertama adalah beberapa fitur hanya dapat diaktifkan melalui permintaan khusus. Yang kedua, hanya dapat digunakan jika terhubung ke internet. Selanjutnya kita ke aplikasi komputer akuntansi yang kelima, yaitu Easy Accounting. Mari kita lihat sejarahnya terlebih dahulu. Software Easy Accounting adalah karya anak bangsa yang berdiri sejak tahun 2009 dan merupakan produk software akuntansi keuangan dan point of sale atau POS, sekaligus software semi-ERP systems yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai jenis operasi bisnis. Easy Accounting didirikan oleh PT Global Informasi Fortuna Teknotama. Kemudian ada beberapa kelebihan dari aplikasi Easy Accounting. Yang pertama, tampilan software menarik. Karena memiliki desain minimalis dengan sentuhan warna-warni, dapat menghapus kesan monoton. Yang kedua adalah modulnya lengkap, mulai dari modul penjualan dan pembelian, transaksi online, buku besar, dan juga kontrol e-faktur. Yang ketiga, variannya lengkap untuk semua jenis bisnis. Yang keempat, menyediakan aplikasi untuk Android. Yang kelima, harganya cukup terjangkau. Cukup 7,5 juta untuk 3 lisensi. Yang keenam, bisa trial terlebih dahulu untuk 90 hari. Yang ketujuh, memiliki layanan customer. Selanjutnya, ada 2 kelemahan yang dimiliki oleh Easy Accounting. Yang pertama adalah tidak bisa dikustomisasi modul dan juga laporannya. Yang kedua, hanya dapat digunakan di sistem operasi Windows. Dengan ini, demikianlah presentasi saya tentang beberapa aplikasi komputer akuntansi. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah!